Ya, halo Sobat Sinias 1000 cc. Kali ini bertemu dengan saya lagi ya. Semoga nggak bosan-bosan ya. Kita mau ngapain nih? Kemarin ada request melihat settingan double katalis black core. Bagaimana cara memasangnya sekaligus cara memasang sambungan T. Nah, untuk menyambung antara uap bensin dan uap oli. Oke, buat yang paham aja. Tapi kalau buat yang nggak paham, boleh lah nyimak-nyimak di sini ya. Eh, kita balik dulu kameranya. Kita lihat mesin yang satu ini. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Ini Black Core DK ya, double katalis. Nah, kenapa double? Ada dua. Kayak sosis nih bentuknya. Kalau mau pesan di Pangeran Jabon ya, udah tau lah ya. Nanti di deskripsi juga bisa dibuat nih kontaknya. Nah, begini teman-teman, ini mobil tahun 2016 1000 cc. Jadi letak rokol kanisternya berbeda dengan tahun 2016 ke bawah atau 2015 ke bawah. Jadi kalau yang 2015 akhir atau 2016 itu udah ada rokol kanisternya di sini teman-teman, di samping ini. Sementara kalau yang 2016 ke bawah, rokol kanisternya itu ada di bawah sana teman-teman. Tapi sebenarnya konsepnya sama, pada dasarnya sama teman-teman. Nah, ini saya jelaskan yang di 2016 dulu ya teman-teman. Nah, kita butuh dua input. Satu inputnya dari si uap oli teman-teman, di sini ya. Jadi teman-teman bongkar aja ini ya, bongkar, tes ada 4 tombol. Oke, cabut, teng, ketemu dia nih. Ada selang di sini. Oke, sebenarnya kalau ini bawaan aslinya, selang ini adalah selang yang ini, yang masuk ke intake manifold ke sana, langsung ke tembusnya ke sana dia. Oke, tembusnya ke ruang sana. Nah, sebenarnya selang ini sebenarnya yang ini itu masuknya ke sini. Berhubung karena kita mau mengambil uap oli, ini namanya uap oli ya teman-teman, saluran uap oli. Jadi dari PVC kita mau ngambil uapnya oli ini, lalu kita panasin lewat katalis. Ces, ini selangnya. Ces. Masuk ke terong 1 black core. Dia bilang terong. Masuk ya kan? Tes. Udah, sampai di sini teman-teman. Oke, skip dulu. Posisinya dikunci di sini. Pastikan di atas knalpot. Nah, kasih jarak lah 2 jari lah. 2 jari ini ya. Biar nggak terlalu panas. Supaya selangnya lebih awet. Tapi kalau memang teman-teman mau ganti selangnya yang lebih kuat lagi, bisa aja. Bebas. Tapi dengan asumsi ini dengan jarak 2-3 cm di atas knalpot juga tidak mempengaruhi kinerjanya, hanya memperlambat ya sekitar 1-2 menit lah sampai dia panas. Itu dari uap oli teman-teman. Nah, bagaimana dari uap bensin, yaitu rokol kanisternya? Saya ambil dari sini teman-teman. Nih, ini sebenarnya rokol kanister ini di sini ya teman-teman, di sini. Nah, ini pilihan buat teman-teman mau tetap pakai kanisternya atau tidak. Nah, masuk sini awalnya ya kan, awalnya ini, terus yang ini nih, yang ini, nah, yang ini awalnya itu di sini teman-teman. Oke, nah saya cabut nih, berhubung karena saya tidak memakai si rokol kanister ini, jadi saya sambungkan langsung ke sini. Jadi kalau teman-teman masih mau memakai si rokol kanisternya ya, berarti teman-teman butuh menyambungkan ini di sini teman-teman. Kalau tidak memakai si rokol kanisternya, masukin sini. Oke, cup. Kalau teman-teman pakai rokol kanisternya, berarti ini masuk sini ya kan, baru ini masuk di lubang ini teman-teman. Oke, nah sekarang saya membuat settingan tidak memakai rokol kanister dengan asumsi ini kita sambung ya, cabut aja ini, kita sambung nih. Oke, berhubung karena tangan saya hanya 2, saya pause dulu ya sebentar, saya sambung dulu, pause dulu.
Oke, lanjut teman-teman. Ini sudah saya sambungkan ya. Jadi butuh selang kecil lagi nih supaya konektor lubangnya ini bisa masuk teman-teman. Oke, masuklah dari ini. Jadi saya tidak pakai si krokol kanister ya teman-teman. Kenapa? Dampaknya akan lebih optimal sih ya. Kalau pakai dan tanpa pakai itu akan lebih berasa lebih enak tanpa memakai krokol kanister. Oke. Dari sini uap bensin, masuk, masuk ke terong 2 si black core. Nah, black core dipanasin sini teman-teman. Oke. Nah, ketemulah si double terong, double katalis. Nah, ini disebut namanya katalis ya. Ini namanya katalis atau black core, atau kalau saya sebut terong. Oke, atau sosis. Nah, output dari uap bensin yang ini, output dari uap oli yang ini. Sama-sama output. Oke. Nah, ini dia kita butuh namanya sambungan. Ini mirip dengan T ya, teman-teman, T. Karena konsepnya untuk menyambungkan, tapi karena saya agak selengean ya. Saya sebenarnya Pangeran Jabon itu menjual ini ya teman-teman, untuk misi kemanusiaan. Jadi sebenarnya ini harganya murah, tapi karena untuk misi kemanusiaan dia jual seharga kalau nggak salah 30.000 ya sumbangsinya. Saya menghargai misi tersebut. Jadi tetap saya transfer sejumlah donasi ke beliau, tapi saya ini beli online teman-teman, karena saya tidak mau pakai yang model T, tapi saya pakai model X aja biar agak lebih keren gitu. Sesuai dengan X-Tecton gitu ya. Tapi fungsinya sebenarnya sama teman-teman. Jadi artinya menggabungkan dua output nih. Output dari si uap oli ya, dan output dari si uap bensin. Tes menyatu di dalam ini. Lalu output ini ya, output ini keluar lagi. Satu ini uap bensin, yang ini uap bensin, dan ini uap oli. Nah, jadi ini outputnya tetap masuk ke uap oli. Nah, ini output yang uap bensin mengalir ke sini. Masuk sini, dan masuk ke sini. Ya. Kalau 2016 ada di sini. Kalau 2015 ke bawah, dia langsung masuk di belakang ini. Oh, nggak salah. Nanti coba lihat lagi video yang pemasangan 2015 ke bawah. Karena krokol kanisternya ada di bawah sana, teman-teman. Nah, oke, sebenarnya mudah ya. Hanya konsepnya sebenarnya menyambungkan si uap oli dan uap bensin ini, disambungkan, disatukan, lalu dipecah lagi dia. Pecah lagi. Ini uap oli, ini uap bensin. Jadi lebih padat lah ya, lebih padat. Setiap RPM-nya lebih berasa pengisian uap hidrogen. Jadi fungsinya katalis ini adalah dia memecah uap oli dan juga uap bensin, memecah menjadi asupan hidrogen yang ketika dimasukkan ke ruang bakar membuat pembakaran lebih besar, sehingga akhirnya tenaga yang dihasilkan lebih power dan lebih berakselerasi. Oke teman-teman, sekian penjelasannya. Jadi jangan bingung-bingung ya, ini sama dengan model T yang tadi itu ya. Ada dua input dan dua output, gitu aja konsepnya. T itu tadi juga berprinsip ada dua input dan juga ada dua output. Sekali lagi, ada dua input dan juga ada dua output. Nah, jadi mau model ini model itu bebas, teman-teman boleh membelinya di online atau lewat Pangeran Jabon sekaligus untuk berdonasi ya, untuk menghargai karya beliau lah. Tapi beliau juga tidak memaksakan kita, bebas saja. Tapi yang namanya saya menghargai karya seseorang, jadi kita berikan kontribusi donasi karena sesuai dengan tujuannya. Misi Duta Kemiskinan ini untuk berdonasi kepada kaum duafa, untuk bedah rumah dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian ya kameranya. Oke, saya balik lagi kameranya, ketemu dengan saya Chris. Dan buat yang masih ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar.
bisa juga kontak saya juga. Nanti saya akan coba balas satu persatu kalau masih bingung cara pemasangannya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Chris, bye-bye.